termasuk kepada siswa. Mengapa di hari pertama masuk kita ada asesmen diagnostik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, hari ini kita masih bisa diberikan untuk beramal ibadah. Semata-mata kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa menyangka kita bahwa yang besar akan berarti dan yang kecil dinafikan kurang berarti, sehingga kita tidak bisa meremehkan hal yang kecil karena kita melakukan hal yang besar. Itu salah satu dawuh dari seorang ulama, bahwa kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat. Dalam bahasa kurang baik itu artinya adalah ada hambatan-hambatan yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi tradisi dari kita sekalian, karena yang jelas panjenengan semua adalah telah berbuat banyak dan berbuat baik maksimal. Tentu yang telah dilakukan jangan sampai ketika diminta data saya tidak pernah punya data. Jadi setiap yang baik perlu ada data, perlu ada dokumentasi, perlu ada publikasi. Sekarang zamannya, Pak, amalan kok ditunjukkan pada orang. Sekarang sudah zamannya bahwa setiap yang baik kita dituntut berbagi. Ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap beberapa hal untuk mendukung PMO bulanan. Kita akan mengadakan ini bulanan di sekolah sebelah itu jam 1 sampai jam setengah 5 sore. Ayo kita sampai dengan jam 1 saja, tapi nanti kita siapkan konsumsi siap. Ada yang perlu disampaikan juga menjadi catatan Bapak Ibu, itu harus dipunyai, termasuk kepada siswa. Mengapa di hari pertama masuk kita ada asesmen diagnostik, melaksanakan apa tidak, yang tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap panjenengan memanfaatkan itu, dan jangan hanya berimit bahwa asesmen diagnostik itu satu kali saja. Tidak. Jadi setiap akan mengawali materi baru, panjenengan bisa mengadakan asesmen diagnostik. Ketika akan masuk di materi ini, indikator yang dinilai dari ANPK, numerasi, literasi, numerasi, karakter, dan survei lingkungan belajar, 48 membaik, 9 menurun, dan 2 tidak berubah. Ini Bapak Ibu.
yang membaik mana, tidak berubah mana. Pak, ini ada, oh nggak masuk di situ ya, padahal di sini ada, tapi nggak jadi. Ini terjadi waktu kemarin. Nah, di sini ada wordnya, ternyata di situ nggak mau. Oke lah, nggak apa-apa, saya nggak bocor. Nah, di dalam rangka merefleksi Bapak Ibu sekalian, kita biasakan walaupun tidak menunggu kepala sekolah, sudah zamannya kita kolaborasi tanpa terpimpin. Contoh, Senin misalnya, kelas 1 sedang olahraga, maka guru kelas 1 coba sharing sesama kelas 1 apa yang akan kita lakukan pembelajaran berkualitas seminggu yang akan datang. Tidak menunggu di Paribela ini bukan hanya untuk miliknya Pak Hadi, tetapi milik kita semua. Agar supaya pelayanan di 3-4 kelas dalam rombongan belajar, anak-anak kita saya buat komunitas menulis, bisa Bu punya waktu, insya Allah bisa. Gimana? Saya sudah sampaikan di komite dan KB, ketua KB dan pengurus bahwa akan ada komunitas menulis yang langsung akan dikomandani oleh Ibu Yulia Fitri. Saya sampaikan dipromosikan di orang banyak, Ibu Sikda. Semoga beliau selalu sehat dan nama Sikda selalu melekat pada beliau. Mando maksudnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya Pak Iwan monggo dilanjutkan untuk menjadi moderator diskusi. Tadi teman-teman menyampaikan apa yang sudah dilakukan, kemudian hambatannya apa. Hambatan itu ada akar masalahnya, akar masalahnya itu nanti solusinya bagaimana. Mungkin ada solusi terbaik yang ditawarkan oleh hadirin sekalian, maka ini menjadi diskusi bersama, hasilnya kita miliki bersama. Mungkin kesulitan di kelas lain tidak sempat kita rekam, ternyata kesulitan itu juga milik kita. Nah, kita kalau sudah bisa bersama-sama sharing memutuskan masalah, ternyata ini masalah kita bersama, solusinya untuk kita bersama. Dari saya kami mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Iwan monggo disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama, sudah dikirim juga di drive-nya Bapak Hadi. Memang untuk PMOS bulan Agustus di PMOS pertama ya, PMOS bawah. Waktu kita cuma sampai jam 1 ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita sepakati bersama ini lebih enaknya satu orang. Iya, apakah semuanya apa mewakili menyesuaikan waktu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 terus. Sila kelima. Aduh. Ya baik. Jadi ini dari kelas 1 terlebih dahulu ya. Dari kelas 1 terlebih dahulu. Ini ada 4 kelas kira-kira. Tapi bukan saya yang bicara ya. Ini yang punya sendiri. Iya, yang punya sendiri. Tapi saya enggak nanti ditampilkan Pak. Tapi itu yang bicara. Ini hasil kerja saya tentang kata 1 yaitu capaian pembelajaran. Iya saya juga kelihatan. Kasihan. Itu tentang pendidikan Pancasila, di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam hal mampu memasangkan simbol dan sila Pancasila secara individu pada pembelajaran PP, yaitu pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu capaian saya, siswa mampu mengenal dasar negara Indonesia yaitu Pancasila,
Yang kedua, siswa mampu mengamati gambar Pancasila. Yang ketiga, siswa mampu mengenal simbol-simbol Pancasila. Yang keempat, siswa mampu memasang simbol Pancasila. Pada materi ini yaitu saya melakukan permainan tebak gambar dengan pemasangan simbol Pancasila. Saya membuat LKPD yaitu berupa gambar Garuda Pancasila, di mana gambar Garuda Pancasila itu di tengahnya terdapat simbol. Saya kosongi, nanti anak-anak akan menebak simbol-simbol Pancasila itu secara mandiri. Dari hasil itu, capaian itu, siswa diharapkan mampu mengenal simbol-simbol pada sila Pancasila. Ada yang diperbaiki dari yang sudah ada di situ, ditambahi atau ada yang diperbaiki? Monggo, silakan. Apakah sudah cocok seperti itu? Oh, kurang ini mungkin begitu. Monggo silakan. Bu, siapa Bu Eva ditulis ini saja. Iya. Agenda ya Bu Widi ya? Sudah ya. Di anak kan memang seperti itu ya? Ya, monggo. Yang kesatunya untuk yang emosi ini kebetulan saya pribadi ini mengalami hal yang sama. Ini baru terjadi kemarin dan tadi. Jadi yang bisa dilakukan seorang guru, terutama guru kelas 1, mungkin kalau saya pribadi yang saya lakukan pertama sounding. Jadi di saat pagi sebelum mereka masuk kelas, kalau di kelas saya itu kan ada istilahnya seperti itu. Nah, jadi masuk kelas itu agak lama. Di saat saya bisa bercakap-cakap dengan siswa, saya sonding mereka yang emosinya itu sangat labil. Karena kalau di kelas saya itu ada 2 anak yang kalau marah itu semua barang-barangnya dilempar ke temannya. Marah, itu semua dilempar, bahkan sampai ngamuk ke teman-temannya itu. Yang saya lakukan pertama ialah menyonding mereka. Jadi kalau masih pagi itu biasanya kan masih enak lah, secara emosional masih enak. Tapi pengalaman saya pribadi, walaupun sudah disonding, kalau sudah tidak enak kondisinya agak siang, itu tetap. Cuman mungkin ini kelebihan kelas 1, karena kelas 1 masih ada bundanya. Jam istirahat biasanya bundanya datang. Itu kalau saya sudah istilahnya sudah mengerahkan segala cara, daripada membuat gaduh di kelas, biasanya saya panggil bundanya. Nanti bundanya untuk sementara ada di dalam kelas untuk menenangkan. Kalau tidak bisa, masih istilahnya anaknya masih tidak bisa, emosinya masih labil, tetap malah tambah parah, biasanya saya begitu anak SD, arek ngompol, motelan, insomnia, semuanya itu guru. Dan mohon maaf, yang paling banyak disalahkan dalam pendidikan mesti guru SD nih, kurang ajar marah. Dan kita seakan-akan juga masalah jadi superhero, kemelinti juga kita itu. Yes, gitu. Seperti ini ada masalah tentang sikap. Temanya tadi apa? Tentang Pancasila ya, pendidikan. Penguatan pendidikan Pancasila. Di situ namanya ini kan PMO ya. PMO itu menghasilkan sebuah produk. Sebetulnya menghasilkan sebuah produk. Produk itu ada yang bersifat fisik, ada yang non fisik. Kalau seperti penanaman pendidikan karakter, itu tentunya tidak bisa berupa fisik, tetapi dari perilaku. Nah, berkaitan dengan tadi masalah-masalah yang ada di dalam kelas masing-masing yang saya kebetulan kemarin juga menghadapi ya Mbak Yuni. Iya, kelas 3 itu ada yang luar biasa hiper, dan ternyata dari kelas 2 siapa namanya? Afrizal. Itu sekarang ada di kelas saya. Mungkin dari yang kelas 2 sudah paham itu ya. Dan itu tidak mau sama sekali mengerjakan. Rizal bukan Afrizal, Rizal. Ya. So, saya terus terang mengamati ya, kok ini anak satu ini nggak mau mengerjakan gitu. Jadi nggak pernah selesai Mbak Mega. Hari ini nggak selesai.
Awal-awal saya suruh untuk dikerjakan di rumah, tapi itu pun tidak selesai. Berarti ya kan dari bimbingan orang tua juga tidak ada. Nah, kemudian besoknya lagi juga seperti itu, dan setiap kali dia tidak mau mengerjakan itu alasannya pusing, mesti sakit, pusing, iya alasan. Sehingga saya awalnya memang percaya, saya tidak tanya kepada kelas keduanya, tapi saya kasihan juga kalau terpaksa pusing ya sudah istirahat di situ. Tapi ternyata begitu seterusnya, jadi sama sekali tidak memiliki kegiatan belajar di sekolah, tidak mengikuti sama sekali. Selain itu dia juga jadi pengganggu di lingkungannya, aktif ya, hiperaktif, namanya mengganggu di teman-teman anak. Ini kemarin sempat ditegur dengan saya, ayo kamu maunya gimana? Itu bohong bu, temannya yang bilang. Itu bohong, setiap kali bilang pusing, padahal nggak pusing. Iya, guru tahu. Akhirnya maunya kamu seperti apa? Kamu mau belajar yang kayak gimana? Ya kita tidak bisa serta-merta menjustis anak itu tidak mampu sebetulnya. Kalau dia mau melakukan sebetulnya bisa, saya yakin bisa. Tapi apa yang menjadi permasalahan dulu itu menjadi PTK ya. Tapi kalau sekarang kita harus mengadakan pendekatan dulu pada siswa, itu yang saya lakukan. Ngamuk nggak, Nika? Ngamuk itu. Jadi ketika dia saya suruh untuk menulis, aku nggak mau nulis. Terus kenapa kamu nggak mau nulis? Aku nggak bisa. Kalau nggak bisa, tanya. Saya sudah memberikan solusi begitu. Kalau nggak bisa, tanya. Itu temannya nggak bisa, buktinya tanya sama bu guru. Itu akhirnya bisa, semuanya bisa loh mengerjakan. Kok cuma kamu yang nggak bisa? Iya bu, aku nggak suka. Jadi nggak suka. Jujur dia nggak suka. Ketika saya tanyakan, dan lucunya lagi ada lucunya lagi ya. Saya tanyakan, anak-anak ini secara umum pertanyaan. Kalau kucing, kebetulan kita menjelaskan tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Nah itu saya tanya, kalau anak kucing ada 3, sementara warna anak kucingnya bermacam-macam, kira-kira jawabannya apa? Itu sudah agak saran, betulnya gitu. Tapi penalaran, butuh penalaran itu tadi. Tapi apa yang dijawab dia? Mungkin seringnya lihat sinetron. Itu Bu Guru, aku tahu jawabannya. Itu selingkuh 2 kali. Jawabannya sungguh-sungguh sangat mengagetkan saya. Ini kok seperti ini jawabannya, gitu kan? Sebetulnya saya akan salahkan Tuhan. Iya, betul. Ya mungkin karena itu ya. Jadi latar belakang keluarga itu sangat mewarnai betul dengan jawaban gimana. Dia tidak mau, tidak sama sekali tidak mau mengerjakan, dan benar-benar sudah tidak mau ini lagi ke akhirnya dibuangin kertas yang dia dibuangin 1, dicabut 1, buang terus sampai di belakang, dan itu sudah matanya sudah merah, tidak nangis, marah, dan hampir dikatakan setan, katanya ini. Itu Bu memang kalau dipaksa. Aku nggak paksa, tapi maunya dia gimana. Terus akhirnya anak-anak waktunya istirahat, saya suruh keluar semua. Bu Yuli keluar ya, Bu Yuli mau bicara berdua sama Rizal. Saya ajak ngomong, kemudian akhirnya dia awal-awal ya memang agak sulit karena marah, emosi tadi. Tapi maunya kamu gimana? Kamu di sini tujuannya dari sekolah tadi apa? Sudah sarapan belum? Nggak mau jawab. Tapi lama-lama akhirnya mau jawab karena saya sentuh hatinya dengan bagaimana pekerjaan orang tuanya. Kamu nyamu berapa? Sampai nangis Bu. Akhirnya di situ ternyata dia disentuh masalah orang tua, kemudian dia luluh, terus masih tetap nggak mau mengerjakan. Kamu nggak kasihan sama orang tua? Bapaknya itu sopir, terus ibunya tidak bekerja. Nah dari situ akhirnya dia mau menjawab, tapi dengan syarat aku tidak mau sekolah lagi. Oh iya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya saya telepon benarnya,
saya ajak bicara, ya kondisinya anak itu saya tak diredam, jangan dipukul, jangan mari, bahkan dijemput dengan bapak ibunya, bapaknya udah enceng-enceng, saya tolak, saya ginikan, akhirnya hanya ibunya yang masuk, saya sampaikan, tolong, ya seperti apa yang tadi disampaikan ya, doa dari ibu itu sangat kuat. Selain kita juga bagaimana mengarahkan anak. Kalau anak itu dibiarkan begitu saja, saya pikir dia tidak akan berkembang, akan sebebas-bebasnya kan begitu. Sebetulnya orang tua juga bisa menjadi leader, menjadi contoh ketika anak tidak mau mengerjakan, itu bisa memberikan contoh menjadi dulu, itu pekerjaan ini, mengerjakan ini, kamu juga harus begitu, dan yang lain sebagainya. Mungkin itu, dan yang saya ingin memberikan tambahan ke Mbak Indi, mungkin di dalam itu ada menghasilkan sebuah produknya, yaitu bagaimana penanaman karakter Pancasila. Jadi memang kalau dulu zaman kita masih kecil, 36 butir wujud pengamalan Pancasila itu betul dihafalkan dan dilaksanakan, diterapkan. Itu contoh-contoh pengamalan butir wujud Pancasila yang sekarang ini sudah luntur, ini wajib kita masukkan di dalamnya. Itu sebagai bentuk produk siswa. Jadi tidak ada sisanya. Alhamdulillah, siswa saya yang sekarang tadi minta maaf ke saya, Bu, baru kan masuk tadi. Saya juga kepikiran sebetulnya tadi kalau dia tidak masuk terus, saya pikir gitu. Saya pikir akan mogok seterusnya, ternyata enggak. Dari situ tadi bisa minta maaf, iya, saya peluk, saya cium, saya doain. Nah itu di situ. Sebetulnya doa saya hanya ini Al-Fatihah saja, tapi mungkin itu memberikan satu psikologis yang kuat untuk pegangan diri ke depan. Dan memang saya sudah ekstra untuk satu anak itu, ya agak lebih memberikan pelayanan yang lebih, ya ini ekstra. Terima kasih, mungkin itu saja Mbak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 atau 6? Merdeka dulu. Kurikulum merdeka katanya, ada yang bilang seperti itu. 4 sama 5. Mana dulu? Yang baru ya, kelas 5 saja ya. Kelas 5. Pak Z. Yang senior. Ya. Mohon maaf saya duluan karena saya mau jemput anak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Nimbaan, dan yang saya hormati teman-teman guru SDN 1 Nimbaan. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun capaian pembelajaran sebelum saya melakukan pembelajaran, kami melakukan awal masuk, ini cerita saya awal masuk di SDN 1 Nimbaan. Awal tahun pelajaran ini saya memulai kegiatan di sekolah berembuk dengan 3 tim, bahwa 3 hari akan melakukan MPLK, di mana yang untuk kelas 1 itu MPLS di kementerian itu 2 minggu memang. Sedangkan untuk yang kita ini kesepakatan bersama. Jadi kami bertiga melakukan MPLK 3 hari. Nah, sekolah yang saya sebut dengan Sidang Sami ini pikiran saya masih, yang nantinya akan saya aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman untuk nama panggilan kita SDN 1 Nimbaan itu disingkat apa, agar nantinya kita juga akan berliterasi di berita-berita aktual. Misalnya kita mengadakan buat brosur itu, salah satunya untuk ke media sosial dan merupakan nantinya ke PMM. Es batu, Nimbaan 1, Nimbaan 1, telap. Ada jus alpukat. Untuk siswa kelas 2 sampai 6, alhamdulillah MPLK di sekolah kami terlaksana dengan baik. Adapun tujuannya mengenal lingkungan kelas, dan mengenal lingkungan kelas ini
Yang hari pertama saya katakan kelas, memang kelas dan saya tata cuma dibersihkan. Terus terang terus katanya Pak Riris, kapan kelasnya sambil mau ditata? Ya Pak, belum waktunya. Jadi sudah memang ada rencana kelas, artinya menata kelas di kegiatan pertama. Kemudian seperti yang Pak Hadi bilang, ada SKLD. Tuh. Bisa ditelusuri di Bitly MPLK 2023. Kalau Pak Hadi apa Pak? SKSD. Kalau saya beda. SKLD. Bisa dibuka Pak Iwan. Pak Iwan nenter mau buka ya. Buka Pak Iwan. Nah, itu udah Pak klik Pak. SKLD. Nah, di materi MPLK Pak. Iya. Iya, itu Pak. Nah, itu kegiatan MPLK. Terus bawa Pak, mau dijadikan buku tak kacapuk Bapak Ibu. Nah, setiap tahun ajaran baru mungkin diberikan buku seperti ini. Nah, itu untuk kita semua. Hari pertama menata kelas saya singkat dengan talas. SKLD itu saling kenal lebih dekat, karena ini sama saya ambil dari Pak Hadi yang mengacak di situ. Saling kenal lebih dekat. Bagaimana sharing ini? Yang ketiga, sharing curhat antar teman di sini dengan permainan lagu sederhana, tapi disetelkan lagu lalu botol yang ada aja. Kemudian mana? Biasanya ya orang muka ya. Ke bawah Pak. Nah, bawa terus Pak. Nggak apa. Iya. Nah ini talas di sini, yuk kita sama-sama bersihkan dan rapikan kelas. Dan ini ada videonya juga Bapak Ibu. Diskusikan dengan teman dan gurumu kelas seperti apa yang membuat kamu nyaman belajar. Di situ. Jadi anak-anak, ini apa tetap bangkunya hadap ke depan? Enggak Pak, kelompok. Jadi dibuat kelompok. SKLD ini saling kenal lebih dekat. Yuk dengarkan gurumu menceritakan dirinya. Jadi awal saya yang bercerita. Nama saya ini, saya suka kelas yang bagaimana, saya suka murid yang bagaimana. Kemudian diganti oleh muridnya. Setelah itu giliran satu persatu untuk memperkenalkan dirinya. Ketiga, sehat. Di sini sharing dan berkumpul membentuk lingkaran. Lingkaran lagu pertama, sekolah sambil memutar botol secara berantai. Sesuai menerima botol akan menyampaikan kelas, guru dan teman impiannya. Saya impian apa? Saya mengimpikan kelas yang nyaman, kelas yang ramah, kalau belajar tidak bising. Bisa diangkat Pak videonya Pak, di situ. Ini yang diagnostik. Jadi saya ambil diagnostik, ini bisa dibuat untuk seluruh kelas, untuk yang non kognitif. Kemudian untuk yang kognitif saya ambil pelajaran yang 1 minggu. Terutama cuma 1 mapel matematika. Bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Apanya Pak? Videonya di itu Pak. Luar dapat Pak. Iya. Hari kedua asesmen. Keluar Pak. Di Ahmad Taufik. Dari sana sebelahnya. Di itu Pak. Tab yang pertama. Keluar dulu Iwan. Atas PMUS. Yang atas Pak, masih Pak. Oh iya, ke MPLK Bapak. Materi MPLK. Enggak, yang dia. Masuk lagi. Nah, itu klik sana. Di sebelah kiri di kanan.
Anak MPK Giri. Nah, betul. Lagi. Masuk lagi, keluar masuk Pak Iwan. Nah, belum saya tatah Bapak Ibu. Hari pertama kegiatan talas. Nah, itu videonya Bapak. Ya, buka jawab. Ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak sendiri yang menata, kita hanya Tidak usah lihat sudah punya papan. Langsung dibaca. Solusinya saya sudah laporkan kepada wali kelas. Terus jalan pulangnya perlu bimbingan tersendiri untuk anak tersebut. Contoh di kelas 5B Zildan. Saya maaf lupa. Itu untuk Miftah ada bimbingan tersendiri untuk dia. Ketika pembelajaran selesai saya terangkan, game selesai saya bimbing sendiri untuk Miftah. Ada sendiri. Terus yang ketiga, melakukan motivasi kepada peserta didik akan pentingnya membaca Al-Quran di mana saja, termasuk di rumah dan di sekolah. Pak Hadi ini. MC Anyaran. Saya minta 15 detik. Untuk yang kelas saya hanya menceritakan bukan untuk satu mata pelajaran itu bukan, ya. Tapi di sini saya punya Pak Fauzan yang cepat-cepat sampean kok. Dari Pak Hadi, saya punya ya kegiatan yang menghasilkan. Cuman saya menyampaikan ke Pak Hadi, katanya Pak Hadi, basic di bahasa Inggris ya. Ya, padahal saya sendiri bahasa Inggris saya kurang menguasai. Nggak tahu ini betul apa tidak ya Pak Fauzan ya. Ini saya menggunakan teknik one question one response every day. Jadi di sini saya tiap hari menyuruh siswa untuk membuat satu soal dan satu siswa yang lainnya menyiapkan jawabannya. Ya, jadi di situ saya terapkan di sini supaya anak-anak itu lebih, satu juga yang lebih menyenangkan, dua juga biar lebih fokus. Karena dengan membuat soal, anak-anak otomatis kan mengamati sungguh, terus fokus juga. Akhirnya ini yang kedua berdampak pada AMBK. AMBK kemarin alhamdulillah Pak Hadi ada peningkatan, semoga tahun ini juga ada peningkatan. Minta doanya Bapak Ibu ada perubahan lagi, tambah bagus lagi untuk depannya. Ini ada kaitannya dengan di situ karena apa? Siswa kan sering membaca. Selama ini yang kita lihat itu siswa malas membaca. Karena di AMBK itu soal atau teks bacaannya panjang. Jadi kenapa? Nalarnya iya betul. Panjang sehingga anak-anak mau baca itu sudah yang nama mata ini sudah cek panjangnya ini Bu, apa ini Bu? Nanti diulang lagi. Akhirnya kejadian yang tahun-tahun kemarin yang nilainya masih di bawah nilai rata-rata, akhirnya kami di kelas 5 mengevaluasi apa sih kekurangan kita, akhirnya di situ. Dengan adanya one question one response every day, alhamdulillah anak membuat soal juga membaca otomatis kan materinya dan fokus untuk mendengarkan video yang ditampilkan. Akhirnya ada peningkatan di IPK-nya. Ini ada dampaknya ke saya. Cuma di sini hambatan yang saya alami yaitu kurang minatnya belajar siswa tadi itu, agar permasalahan peserta didik masih kurang interaktif dalam proses pembelajaran. Mereka enggan untuk bertanya tentang materi yang belum mereka pahami. Kedua, siswa kurang memperhatikan penjelasan materi yang disajikan oleh guru. Walaupun kadang kita menggunakan permainan, kadang siswa masih gurau. Termasuk tadi ya Ustazah ya, di kelas saya alhamdulillah
tahun kemarin dengan tahun sekarang mendapatkan siswa yang luar biasa, alhamdulillah. Tugas saya supaya saya agak langsing. Berikutnya, kurang aktif dalam diskusi. Yang aktif itu hanya mereka-mereka saja. Jadi akar permasalahannya murid kurang memiliki rasa percaya diri untuk aktif dalam kelompoknya. Kemudian untuk yang berkaitan dengan ANBK, siswa kurang memahami soal ANBK sehingga menjawabnya asal-asalan. Akarnya di akar permasalahannya siswa kurang berlatih soal ANBK juga iya, malas membaca soalnya juga iya. Kemudian ada satu lagi di ANBK kelemahan kita, siswa kan untuk mengikuti ANBK dengan simulasi itu jaraknya terlalu pendek. Jadi siswa untuk memegang laptop dan mouse-nya itu kesulitan. Jadi maaf ya Pak ya, kalau seandainya kita tidak menunggu simulasi anak diajari pegang mouse gitu aja. Boleh tuh. Nggih Pak nggih. Iya. Di sini. Kalau hanya mouse mati ya saking ini saja. Maksud saya langsung diaktifkan. Jadi anak itu bisa berlatih ngetik atau apa. Karena siswa itu kalau tidak ada kegiatan simulasi ternyata tidak tahu tanggal. Saya akan kembalikan lagi kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah luar biasa. Jadi ini adalah awal. Jadi ini adalah bulan yang pertama yang belum tampil. Dan ini kan ada catatannya. Maka kesempatan mungkin sebulan atau 2 bulan lagi, karena memang sebenarnya kita ini kalau jatahnya lokakarya itu 2 bulan sekali. Kalau PMO-nya sebulan sekali. Jadi setiap sebulan sekali kita mengadakan, mesti ada perkembangan. Sebulan itu mesti ada catatan, ya, mesti ada catatan. Bapak Ibu, dalam rangka ini nambah informasi saja, waktu kurang 10 menit Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu biar lebih paham tentang asesmen, juga saya juga lebih paham tentang asesmen, maka waktu yang sedikit ini saya berikan tambahan informasi tentang asesmen. Asesmen memahami asesmen awal, formatif dan sumatif, merancang desain pembelajaran dan merancang kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, jadi dalam membuat desain pembelajaran, jadi yang pertama adalah ada sinkronitas 3. Yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan dan asesmen. Jadi 3 ini menjadi pokok. Setiap asinkron itu maksudnya tujuannya apa? Pembelajarannya seperti apa? Asesmennya seperti apa? Jadi apakah asesmennya nanti dalam pembuatan soal itu sesuai dengan tujuan atau dilakukan dengan cara apa? Ya, misalnya teks tulis atau non tulis dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya disampaikan beberapa kali oleh BPGB bahwa tugas utama guru bukan mengajar, melainkan belajar. Belajar karena bahasanya adalah belajar itu dari mulai kandungnya lahir sampai dengan yang lihat, walaupun itu juga berlaku untuk guru. Jadi kita belajar kemudian baru mengajar. Sejujurnya seorang guru sedang berusaha membantu murid meraih impiannya. Kita belajar juga dari kebutuhan siswa. Apa yang sudah kita ketahui tentang asesmen? Ya, Bapak Ibu, dalam perancangan asesmen itu adalah perancangan pembelajaran kurikulum merdeka. Pertama memahami CP. Ini kalau SKKD 36. Ini CP, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran, terus lanjut asesmen awal pembelajaran. Bapak Ibu, asesmen awal pembelajaran ke tes diagnostik
Ini nanti gunanya tadi sudah disampaikan, memetakan. Bagi yang belum menyampaikan, bukan berarti pilih-pilih, tapi memang waktunya ternyata kurang panjang. Saya itu takut ketika diawali paling bercemare. Ternyata luar biasa. Ini kalau bisa diteruskan sampai jam 5 ya.